Kejaksaan Agung menetapkan ex-Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana dan dua ex-wakilnya sebagai tersangka kasus dugaan korupsi di program makan bergizi gratis. Kasus ini harus jadi momentum perbaikan tata kelola program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Makan bergizi gratis, program prioritas Presiden Prabowo Subianto yang diklaim bermanfaat. 1,5 tahun berjalan pelaksanaan program makan bergizi gratis. Selasa 2 Juni 2026, Presiden Prabowo mencopot Dadan Hindayana dari Kepala Badan Gizi Nasional, serta dua wakilnya, Sony Sanjaya dan Lodewijk Pusung. Selama kurang lebih hampir 1,5 tahun, melakukan monitoring, melakukan evaluasi, maka pada hari ini, Selasa, tanggal 2 Juni tahun 2026, Bapak Presiden mengambil keputusan untuk melakukan pergantian pimpinan Badan Gizi Nasional. Yang pertama adalah Saudara Dadan Hindayana sebagai Kepala Badan Gizi Nasional. Yang kedua, Saudara Lodewijk Pusung sebagai Wakil Kepala Badan Gizi Nasional. Yang ketiga, Saudara Sony Sanjaya sebagai Wakil Kepala Badan Gizi Nasional. Prabowo menunjuk Nanik Sdeang, yang sebelumnya Wakil Kepala BGN, kini menjadi Kepala BGN. Selanjutnya, Wakil Kepala BGN Bidang Operasional, Sony Sanjaya, digantikan oleh Agustina Arumsari, yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Kepala BPKP. Dan posisi Wakil Kepala BGN Bidang Pengembangan Organisasi dan Hubungan Kelembagaan, Lodewijk Pusung, digantikan oleh Majen Trenggono, yang sebelumnya menjabat Wakil Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara. Tak lama usai dicopot, Kejaksaan Agung menangkap Dadan Hindayana, Sony Sanjaya, dan Lodewijk Pusung. Ketiganya ditetapkan sebagai tersangka terkait dugaan korupsi tata kelola dan penyimpangan makan bergizi gratis. Penggeledahan kantor Badan Gizi Nasional hingga rumah ketiga tersangka dilakukan sejak Rabu dini hari untuk mencari bukti dugaan korupsi yang dilakukan ketiganya. Kejaksaan menduga Dadan CS mengendalikan sejumlah yayasan pengelola SPPG atau dapur MBG melalui pihak lain. Penyidik juga menemukan adanya dugaan markup anggaran dalam pengadaan 21.801 motor listrik dengan total sekitar 1 triliun rupiah. Pengadaan 32.000 pasang sepatu, pengadaan 31.994 tablet, serta pengadaan 5.400 unit televisi berukuran 75 inci. Selain menggunakan yayasan yang terafiliasi tersebut, Saudara DH bersama-sama dengan Saudara SS dan Saudara LB dalam melakukan proses pengadaan baik barang dan jasa di BGN secara melawan hukum, melakukan intervensi kepada BPK, sehingga dalam penyusunan KAK pengadaan barang dan jasa pada BGN tidak disusun sesuai kebutuhan real di lapangan dan adanya markup harga pengadaan. Presiden Prabowo tak bisa menyembunyikan kesedihannya. Prabowo menyebut terpaksa mengganti orang yang dipercaya dan diberikan tugas untuk negara, justru kini menghadapi penyelidikan hukum. Saat ini sebetulnya saya sedih. Saya tidak bisa tutupi bahwa saya dalam keadaan sedih. Karena saya terpaksa mengganti orang-orang yang sebenarnya saya sayangi.
orang yang saya percaya, orang yang saya berikan tugas untuk negara yang sangat berat. Saya tidak mau banyak komentar karena mereka-mereka ini menghadapi masalah penyelidikan hukum. Karena itu saya tidak boleh banyak komentar, nanti seolah saya mempengaruhi. Tapi yang jelas, mengganti mereka itu tidak ringan bagi saya. Ketua Badan Anggaran DPR, Said Abdullah menyebut tata kelola di Badan Gizi Nasional menjadi salah satu kelemahan BGN. Said menegaskan sudah berulang kali mengingatkan Dadan Hindayana untuk fokus pada tata kelola makanan. Itulah yang saya maksud, perbaiki tata kelola. Saya sejak awal bolak-balik menyatakan kelemahan BGN sebagai prioritas yang menjadi andalan Bapak Presiden adalah pada aspek tata kelolanya. Dan itu yang saya sampaikan bolak-balik dan fokus kepada makan bergizi gratis, bukan fokus kepada insentif, fokus pada sepeda motor, fokus pada iPad, itu tidak ada hubungan sama sekali. Berkaca dari kasus korupsi ini, peneliti Pukat UGM Zainur Rohman menilai pemerintah harus membuka data Yayasan Pengelola SPPG agar dapat diawasi oleh masyarakat. Kami sangat merekomendasikan yang pertama adalah daftar mitra itu dibuka kepada publik dengan jelas ya secara real time, termasuk beneficial ownership-nya. Ya, jadi siapa pemilik manfaat dari yayasan-yayasan tersebut agar masyarakat bisa memantau apakah diduga akan ada misalnya perlakuan khusus, istimewa atau tidak. Ini yang kemudian saat ini diduga terjadi. Kenapa? Karena diduga ada rekayasa gitu. Dorongan evaluasi tata kelola makan bergizi gratis langsung direspons Kepala BGN Nanik Esdeyang. Nanik langsung memprioritaskan efisiensi anggaran program makan bergizi gratis tanpa mengurangi jumlah sasaran penerima manfaat. Nanik juga menegaskan efisiensi anggaran ini tidak akan mengurangi kualitas dari MBG. Saat ini sudah ada sekitar 27 dapur yang sudah 27.000 lebih dapur yang sudah operasional. Kami akan beresin dulu ini. Jadi kami beresi dulu, Mas. Beresi dulu. Karena apa? Jujur sekarang yang numpuk ini diaglomerasi, yang 3T belum kesentuh. Jadi Pak Presiden pesannya kami harus ke 3T. Terungkapnya dugaan korupsi di program MBG dan pergantian pimpinan BGN bisa jadi momentum perbaikan tata kelola MBG yang merupakan program prioritas Presiden Prabowo untuk pemenuhan gizi anak Indonesia. Tim Liputan Kompas TV.